Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum kali ini kami akan membahas suatu isu yang nyaris tidak pernah menjadi wacana di kalangan umat Islam. Padahal isu ini sangat ramai dibicarakan dalam 30 terakhir, yakni isu tentang lingkungan hidup. Di antara isu-isu yang menjadi topik pembicaraan di tingkat dunia ialah adanya pemanasan global atau yang disebut global warming dan perubahan iklim atau climate change. Kaum muslim sepertinya absen dalam perbincangan penting tingkat dunia tersebut. Seakan-akan agama Islam tidak memiliki satu ajaran penting terkait isu lingkungan. Seakan-akan agama tidak menyediakan doktrin bagi pelestarian alam atau lingkungan. Benarkah demikian? Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam yang dianut oleh 88% dari total penduduk Indonesia yang jumlah kurang lebih 250 juta jiwa adalah agama yang ramah alam atau agama cinta lingkungan. Islam sangat jelas dan tegas menyerukan hal tersebut. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 ditegaskan, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah tampak kerusakan di bumi dan di laut sebagai ulah tangan manusia. Malaikat telah mengingatkan dua hal sebelum penciptaan manusia, yaitu kelak manusia harus berhati-hati soal kerusakan lingkungan dan perpecahan yang melahirkan pertumpahan darah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Demikian pula begitu banyak pelajaran tentang pengelolaan lingkungan hidup dalam kisah-kisah yang memadati 3/4 isi Al-Quran. Manusia seharusnya tidak melupakan diri sebagai hamba yang harus mengabdikan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka justru memberhalakan diri sendiri, memuja pikiran dan memanjakan nafsunya. Manusia tidak lagi menyadari dirinya sebagai khalifah yang harus memakmurkan bumi, dan justru malah melakukan eksploitasi alam yang melampaui batas, dan sesama mereka saling bertikai serta menyebabkan pertumpahan darah. Sebagai negara tropis dan kepulauan yang sangat peka terhadap kerusakan lingkungan, kaum muslim perlu menghidupkan fikih yang memberi perhatian penuh pada penyelamatan lingkungan hidup. Seluruh lapisan masyarakat, terutama para pemimpin, perlu sadar bahwa lingkungan hidup amat penting. Jika para pemimpin di berbagai lapisan masyarakat tidak lagi memihak pada keadilan dan kemaslahatan, ketika kelompok kritis mengabaikan akal sehat dan hati nurani, ketika para pelaku bisnis tidak lagi mengindahkan etika bisnis,
ketika para ulama dan ilmuwan sudah kehilangan objektivitasnya, ketika para buruh, karyawan, dan pekerja sudah kehilangan rasa ketulusan dan keikhlasannya, sementara kepentingan kelangsungan keselamatan alam dan lingkungan hidup tidak lagi mempunyai porsi perhatian cukup. Maka ketika itulah bencana demi bencana senantiasa mengintai dalam masyarakat. Sebagai contoh, umat Nabi Nuh yang keras kepala dengan kezoliman dan kriminalitas merajalela di dalam masyarakatnya diingatkan oleh Al-Quran surat An-Najm ayat 52. Wa qauma Nuhim min qabl innahum kanu hum atlama wa atgha. Dan kaum Nuh sebelum itu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling lalim dan paling durhaka. Juga peringatan tentang musibah yang akan menimpa mereka dalam surat Hud ayat 40. Qul mil fiha min kulli zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qaul wa man amana. Kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang-orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujan pada mulanya adalah sumber air bersih dan pembawa rahmat. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu jabbaran mutaraqqiba. Dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang hijau. Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak. Surat Al-An'am ayat 99. Akan tetapi, hujan itu tiba-tiba menjadi sumber malapetaka banjir yang memusnahkan kehidupan manusia. Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas sama'. Kami timpakan malapetaka atas orang-orang yang zolim itu dari langit. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-59. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah Al-Quran merekam berbagai peristiwa yang terkait dengan amukan alam karena tindakan atau perbuatan manusia yang tidak lagi menyadari dirinya sebagai hamba Allah, yang mana seharusnya tunduk pada Allah dengan ketentuan-ketentuannya. Akibatnya, alam yang semula diciptakan sebagai sahabat manusia berubah menjadi musuh manusia dan menimbulkan malapetaka. Padahal sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memberi petunjuk betapa pentingnya memperhatikan alam dan lingkungan hidup. Jauh sebelum dunia keilmuan modern menunjukkan gejala-gejala kerusakan alam dan akibat-akibatnya bagi manusia, Islam telah memberi isyarat dan kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu. Semoga kaum muslim dapat kembali mengangkat perspektif mengenai alam dan lingkungan dalam kehidupan mereka, sehingga sumber-sumber yang kaya dalam kitab suci Al-Quran itu benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai penelitian untuk kebaikan dan keberkahan umat manusia. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.